Gitu. Jadi dilihat dari perspektif manapun, itu sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang membawa suatu kondisi eksistensial yang harus diatasi. Itu adalah keterpisahan, ya, keterasingan, ya, keterpisahan. Mau dilihat dari sudut pandang agama, mau dilihat dari sudut pandang histori, kesejarahannya manusia kan. Baik itu dilihat dari antara relasi antara ibu dan bayi, ya kan. Itu inilah yang ingin dicari oleh manusia melalui penyatuan. Welcome to Renaissance. Oke, selamat malam Sobat Renaissance. Kita ketemu lagi di tayangan kali ini. Dan untuk kesekian kalinya saya ditemani oleh Bung Muhajir. Bung. Okay. Nah, sekarang ini waktu yang berharga sekali karena kita akan mengulik satu buku yang kebetulan sudah dibaca oleh Bung Muhajir. Ya, kalau teman-teman ingin tahu, ini judul bukunya ditulis oleh Erich Fromm, The Art of Loving, diterjemahkan oleh bahasa basi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Seni Mencintai. Dari judulnya menarik, dan kita akan bicarakan itu, akan diulik oleh saudara atau Bung Muhajir, ya. Oke, sudah siap, Bung? Oke, sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, saya kan belum membaca buku ini nih. Mungkin juga teman-teman Sobat Renaissance juga mengalami hal yang sama dengan saya. Pertanyaan yang paling pertama, saya kira ini penting ya, untuk mengawali perbincangan kita. Erich Fromm itu kan yang saya tahu itu satu figur penting ya dalam wacana psikologi. Ya, betul. Cuman selebihnya itu saya tidak begitu tahu banyak tentang latar belakang Erich Fromm. Mungkin kita mulai dari situ dulu. Siapa Erich Fromm ini sebenarnya? Oke. Ya. Jadi yang saja sedikit tidak tahu banyak latar belakangnya, tapi yang saya tahu bahwa Erich Fromm itu memang kan dia dikenal sebagai psikolog, ya, khususnya di bidang psikoanalisis. Cuma dia dibedakan dengan psikoanalisis yang lain, semisal Freud, ya, dan Lacan dan seterusnya, karena dia mengusung suatu mazhab kayak semacam mazhab psikoanalisis humanistik, gitu. Karena kalau psikoanalisis Freud, ya, itu kan cenderung melihat manusia dalam kerangka yang mekanistis, kan, digerakkan oleh hasrat digerakkan oleh kapasitas tak sadarnya, kan, begitu, dan hasratnya, gitu. Sementara Erich Fromm tidak seperti itu, ya. Sangat terpengaruh oleh Freud sejujurnya, ya, karena dari situlah dia awal mulanya, kan, dia tertarik dengan psikoanalisis, begitu. Tapi dia agak sedikit keluar dari pagarnya Freud, ya, melompat ke pagarnya Freud, dan kemudian mengampanyekan psikoanalisis yang lebih humanis, ya, yang orang-orang bilang psikoanalisis humanistik. Ya. Dia juga beliau juga ini juga dikenal mungkin sosiolog, ya. Saya kira tahu bahwa dia juga dikenal berada di lingkaran masa Frankfurt, ya kan, dengan teori-teorinya tentang kapitalisme, melihat masyarakat modern seperti apa. Itu sebenarnya latar belakang salah satunya karena dipengaruhi oleh Karl Marx, ya, Marxisme. Jadi sebenarnya ada dua pengaruh dari Fromm yang menyusun gagasan-gagasannya, ya, Karl Marx dan Sigmund Freud. Mungkin kalau saya tidak salah, dia terpengaruh Marx yang humanis. Menjadi pandang humanismenya. Ya, pandang humanisme Marx, ya. Marxisme. Kalau saya tidak salah, ya. Mungkin sobat rekan saya, kalau saya salah diluruskan, ya. Enggak apa-apa. Kalau salah kan nanti bisa kita ralat, kan. Ralat, betul. Tapi sepengetahuan saya begitu, karena kan ada bukunya Erich Fromm, ya, yang dia tentang sisi humanismenya, Marxisme, kan? Konsep manusia, konsep manusia, gitu. Nah, ini buku saya kira mesti juga Sobat Renaissance ketahui, ditulis sekitar tahun 56. Diterjemahkan oleh penerbit bahasa basi. Di sini ditulis oleh saudari atau saudara Aquarina Karismasari, ya.
Perlu saya sampaikan juga ini karena ini namanya ulik buku ya. Ulik buku ya. Kemudian dieditor oleh Tia Septiadi, bagi teman-teman mungkin tidak asing lagi nama Karena ada juga ini. tuh yang Gramedia, penerbit sama Gramedia. Nah, ini penerbit Bahasa Basi cetakan pertama 2018. Baru kan? Masih baru. Artinya masih fresh kita bicarakan untuk konteks hari ini ya. Meskipun tulisan From ini 5 dekade kemarin tahun 56. Tapi saya pikir ini menarik ya karena dia berbicara tentang satu tema universal, cinta, ya kan? Ya. Jadi akan lebih menarik karena saya lihat isinya ini dia juga membahas cinta di dalam konteks masyarakat kapitalisme, ya kan? Ya. Tapi itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas gitu ya, betul. Yang perlu saya tanyakan pertama nih, ya. Jangan tegang ya, santai. Kenapa ketawa? Apa ini? Kayaknya gara-gara temanya cinta. Langsung kita langsung tertawa ya. Karena saya tidak tahu apakah Muhajir ini punya pengalaman cinta atau seperti apa kan? Antum kan jomblo kan, Bung ini jomblo, jadi tapi bukan cinta itu ya, bukan cinta relasi antar pria dan wanita ya. Kalau sebelumnya kita akan membahas itu. Cinta yang universal ya. Tapi bukan hanya itu. Itu terlalu receh untuk kita bahas gitu, betul sekali. Tapi kita akan menyinggung sedikit karena From juga menyinggung. Mengkritik itu ya, bahwa cinta tidak selamanya hubungan dualisme antara jadi lelaki dan perempuan kan. Ya, tapi cinta yang lebih universal, cinta yang melingkupi keseluruhan manusia gitu. Oke, itu akan kita bicarakan. Tapi ini kenapa dengan ini saya penasaran apa arti seni mencintai? Maksudnya bagaimana? Bukankah cinta itu kan sesuatu yang alamiah? Dia dialami oleh semua orang tanpa harus latihan, tanpa harus praktik, tanpa harus satu gagasan tertentu. Karena kalau pakai termin seni itu kan seni suatu keahlian kan, suatu pengalaman yang diasah terus menerus. Nah, apakah cinta begitu itu bagaimana? Nah, coba dijelaskan dulu itu. Erich Fromm sebenarnya memahami bahwa sebaiknya itu cinta itu dipelajari, gitu. Kan biasanya ada pandangan seperti itu. Loh, ngapain kita mempelajari cinta, ya kan? Karena cinta itu adalah sesuatu yang dialami. Ya pada satu sisi itu sebenarnya tidak salah, tapi praktik mencintai di masyarakat itu sudah banyak yang mengabur ya, seolah-olah dia mengalami cinta atau mempraktikkan cinta, tapi sebenarnya itu apa yang dia pahami sebagai cinta itu semu begitu, itu jauh dari apa yang dimaksud Erich Fromm sebagai cinta itu. Makanya memang mau tidak mau harus dipelajari. Jadi Fromm bilang gini, kenapa disebut seni? Karena dia karena cinta itu, karena seni itu selalu memuat teori dan praktik kan begitu. Untuk mempraktikkan suatu kesenian, musik dan seni rupa misalnya, mau tidak mau kita harus didasarkan juga pada teori begitu. Kan? Nah, teori dan praktik ini seharusnya itu berjalin keling, dan itu termasuk juga cinta, ketika misalnya cinta itu juga dianggap sebagai seni kan? Nah, karena di buku ini dianggap bahwa cinta itu adalah seni, maka sebagai seni dia juga harus memuat suatu rumusan teori yang bisa dipelajari ya. Dan hasil dari pelajaran itu kita bisa praktikkan begitu. Nah, makanya buku ini berisi teori dan praktik. Begitu ya. Iya. Wah, ini dia memulai dulu dari teori cinta seperti apa. Betul. Tentunya dari segi kapasitas Erich Fromm sebagai psikolog ya, khususnya dalam perspektif psikoanalisis. Karena ini akan banyak dibedah dalam perspektif psikoanalisis ya. Setelah itu bagian terakhir Erich Fromm itu membuat satu bagian khusus tentang bagaimana implementasi mencintai itu ya, bagaimana praktiknya gitu. Tapi begini Bung, ini yang saya ketahui akhirnya rasa-rasanya cinta itu kok nampak akademik, terlalu akademis. Kalau dikatakan kita perlu tahu dulu teorinya, konsep-konsepnya baru dipraktekkan, itu kan suatu praktek yang akademis ya, betul kan? Tapi sebaliknya cinta itu kan satu yang alamiah.
satu yang memang hadir begitu saja. Tapi, dan dia yang mengarahkan kita, bukan kita yang menteoritisasi cinta dan mengakademisikan dia sedemikian rupa. Kan akhirnya cinta agak tapi bagaimana kalau coba bisa di ini. Tapi apakah misalnya begini ya, apakah kita betul-betul tahu bahwa apa yang kita alami itu cinta atau bukan gitu? Ya, misalnya begini ya, di sini juga di bagian di buku ini juga disinggung Erich Fromm tentang bagaimana seorang yang rela untuk menjadi tanda petik ya, menjadi tunduk ya, tunduk kepada, misalnya perempuan tunduk kepada seorang laki-laki ya, hanya karena dia merasa bahwa saya sangat mencintai laki-laki itu gitu. Sehingga dia ingin melakukan sesuatu, apa saja ya kepada laki-laki itu gitu ya. Ingin ditaklukkan, memang menyerahkan dirinya untuk ditaklukkan gitu ya, menyerahkan dirinya untuk dijadi tanda petik, jadikan robot ya kan, dikendalikan begitu saja begitu. Nah, pertanyaannya itu, tapi dia mengasumsikan bahwa ini cinta. Ini karena dorongan cinta saya kepada dia gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah benar-benar itu dia paham bukan, gitu tentang kondisi itu ada cinta sebagai cinta atau bukan gitu. Itu kan yang saya potong ya. Mohon maaf kalau saya sering memotong-motong. Saya suka memotong-motong memang. Ya, sering memotong sayur biasa. Ekspresi cinta saya di rumah tangga saya begitu memasak, mencuci baju. Saya pernah lihat kita tidak membuat perempuan sebagai figur atau objek ya. Ini bagus tuh. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan saya seperti yang dinyatakan Erich Fromm ini berseni dalam mencintai. Ada yang disebut hubungan toksik. Kan itu yang sering terjadi di generasi milenial. Hubungan yang tadi disebut itu, perempuan sering menjadi korban dan dimanipulasi sedemikian rupa atas nama cinta. Itu yang disebut tadi itu ya, bahwa seolah-olah mereka sedang membangun hubungan cinta, padahal itu hanya hubungan perbudakan tanda petik semata ya. Betul. Itu yang diungkapkan juga dalam buku ini. Ketundukan ya. Erich Fromm menyebutnya ini ya, penyatuan simbiotik yang penyatuan pasif, bentuk pasif dari penyatuan simbiotik. Jadi sebenarnya begini, kita seharusnya harus ulas dulu bagaimana sebenarnya Fromm itu memulai kenapa dia tiba pada konsep cinta ini gitu. Jadi sebenarnya Erich Fromm itu mengatakan bahwa kita tidak akan bisa bicara tentang cinta kalau kita tidak paham kondisi eksistensial manusia gitu. Makanya pada saat Erich Fromm memulai pembahasan tentang cinta, Erich Fromm terlebih dahulu membahas tentang kesejarahan eksistensial manusia gitu, kondisi eksistensial manusia. Nah, jadi Erich Fromm sebenarnya memahami ini, Erich Fromm ya, bahwa manusia sebenarnya itu adalah secara dalam kondisinya yang eksistensial, dia itu adalah makhluk yang terasing. Kenapa makhluk yang terasing? Dia asumsikan bahwa sebenarnya pada saat manusia lahir ke dunia, manusia kan sebenarnya menyatu dengan alam gitu. Ya, dia tidak terbedakan dengan alam. Dia seperti misalnya binatang ya, yang hidupnya itu menyatu dengan alam ya kan. Kita bisa tarik pernyataan Erich Fromm ini pada masa-masa pertama kali manusia primitif lahir kan. Dia kan sebenarnya berada pada satu lingkungan dengan alam ya, menyatu dengan alam. Nah, lambat laun manusia berkembang, kesadarannya manusia berkembang sehingga manusia itu mengalami keterpisahan gitu dengan alamnya kan. Nah, keterpisahan inilah yang membuat manusia merasa ini ya, merindukan penyatuan kembali itu. Jadi ada semacam suatu kerinduan untuk melakukan penyatuan akibat dari kondisi keterpisahan manusia dengan alam gitu. Itu kita bisa juga lihat dari misalnya dalam sejarah ya, sejarah agama Ibrahimik ya, tentang Adam dan Hawa. Erich Fromm sebenarnya membahas tentang itu di sini. Cuma dia dalam perspektif Bible ya. Teologi Kristiani. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam pun juga sama ya, bahwa Adam dan Hawa kan itu dia menggambarkan kondisi keterpisahan umat manusia sebenarnya. Ya kan, pada saat dia memakan buah huldi dan dijatuhkan ke bumi, akhirnya antara Adam dan Hawa itu terpisah. Jadi sebenarnya kata Erich Fromm, baik dilihat dari segi itu, ya, dari segi perspektif agama maupun dari perspektif
sejarah manusia itu sendiri dengan alamnya ya, itu sebenarnya manusia itu membawa suatu kondisi eksistensial yang membuat hidupnya cemas dan gelisah begitu. Karena terasing. Itu apa yang ia bawa itu adalah keterasingan ya, keterpisahan yang sudah sangat panjang, sudah sangat lama ya kan, sehingga itu tujuan utama manusia hidup itu untuk mengatasi keterasingan itu dengan penyatuan. Nah itu juga bisa kita gambarkan pada saat manusia itu lahir ya, anak bayi itu lahir dari perut ibu kan, antara ibu dengan bayi, cabang bayinya itu kan sebenarnya adalah suatu kondisi kesatuan antara sang bayi dengan ibunya ya kan. Gitu. Tapi pada saat bayi lahir ke dunia itu sudah mulai proses drama antara bayi itu terpisah dengan ibunya ya kan. Awalnya kan belum terpisah, meskipun sudah keluar dari janinnya, tapi si sang bayi dengan ibu itu masih berada dalam satu kesatuan ya, karena bayi itu masih bergantung secara ini ya, secara kebutuhan biologis dan kebutuhan dengan sang ibu gitu. Cuma kan lambat laun akhirnya karena sang bayi ini tidak bisa mengatasi kepuasannya ya, sudah tidak bisa lagi diberikan kebutuhannya oleh ibu, sehingga akhirnya terjadilah keterpisahan antara si bayi ini yang sudah besar ya dengan ibunya kan. Nah itu artinya apa? Artinya juga pada saat manusia lahir melalui proses biologis itu kan, itu juga ada drama keterpisahan gitu. Jadi dilihat dari perspektif manapun, itu sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang membawa suatu kondisi eksistensial yang harus diatasi. Itu adalah keterpisahan ya, keterasingan ya, keterpisahan. Mau dilihat dari sudut pandang agama, mau dilihat dari sudut pandang histori kesejarahannya manusia kan, baik itu dilihat dari antara relasi antara ibu dan bayi ya kan. Itu inilah yang ingin dicari oleh manusia melalui penyatuan begitu. Dan cinta? Ya, cinta itu cinta itu bagi Erich Fromm itu adalah solusi bagi keterasingan manusia itu, karena cintalah yang membuat manusia itu menyatu satu sama lain begitu. Nah, Erich Fromm bilang bahwa sebenarnya sebelum itu manusia itu selalu mencari solusi atas keterasingannya. Itu misalnya dengan melakukan penyatuan ya, atau menyelaraskan diri dengan masyarakatnya kan. Kita selalu begitu kan. Kita selalu hadir di suatu masyarakat tertentu dan menyelaraskan diri dengan masyarakat di mana kita lahir hidup ya kan. Itu salah satu bentuk bagaimana manusia itu ingin mengatasi keterasingannya dengan penyatuan gitu. Salah satunya dengan cara menyelaraskan diri dengan masyarakatnya. Nah itu juga bisa dilihat misalnya dalam konteks masyarakat modern ya. Keterasingan itu manusia itu biasa mengatasinya dengan obat-obatan ya, narkoba ya, narkoboy, pelarian ya, yang berakhir melalui narkoba kan. Betul ya. Kondisi Erich Fromm menyebutnya kondisi orgiastik ya kan, suatu kondisi di mana manusia mencari pelarian ya untuk mengatasi keterasingan itu dengan cara-cara seperti itu ya. Salah satunya juga seks begitu ya. Manusia kadang juga mencari pelariannya, keterasingannya dengan seks. Tapi itu bagi Erich Fromm itu sebenarnya sifatnya sementara begitu. Itu hanyalah suatu kondisi kesementaraan dalam ini ya, dalam memecahkan kondisi eksistensial kita dari keterpisahan itu ya. Yang pada akhirnya ketika itu selesai, kondisi orgiastik itu selesai ya, kondisi ketika kita sudah mabuk ya, minum obat-obatan, kan kita lagi akhirnya masuk dalam drama keterasingan itu lagi kan, merasa sendiri, merasa terasing dari dunia dan seterusnya kan, begitu. Jadi ini ya karena ya tidak ada cinta di situ gitu. Baik dari awal hingga sekarang itu adalah keterasingan ya. Iya itu. Dan cinta adalah obat menurut Fromm begitu ya. Menurut Fromm obat penawarnya. Obatnya. Nah, tapi di sinilah jadi kita ini diasumsikan orang yang bucin butuh cinta kan? Tidak juga sebenarnya. Kan? Karena cinta sebagai tawaran solutifnya. Tapi kalau mengatasi keterasingan itu. Tapi kalau dibilang budak cinta tidak juga gitu. Bukan budak cinta, butuh cinta. Oh, butuh cinta. Itu kalau budak cinta semua itu. Itu langsung karena kita tahu kan. Kita luruskan, bucin itu budak cinta.
ada yang bilang budak cinta, ada yang bilang butuh cinta. Gitu. Tapi kalau budak cinta itu berarti dia dicintai. Kalau begitu ya, saya kira maksud bucin itu butuh cinta begitu. Ya. Nah, biasanya orang mengatakan dia budak cinta. Ya. Itu yang dikritik oleh Eric Fromm. Tapi sebenarnya kalau mau diobjektivasi malah satu hubungan yang memanipulasi hubungan itu kan. Iya, tapi kalau mau dibilang cinta bukan juga karena dia akhirnya menjadi budak ya kan. Seharusnya relasi antar sesama itu toksik tadi itu. Ya, relasi penyatuan itu harusnya tidak boleh ya, tidak boleh di satu sisi saling mengendalikan yang lain. Begitu pun juga dengan sebaliknya. Nah, inilah yang dia sebut Eric Fromm sebagai penyatuan. Nah, makanya dia Eric Fromm itu meluruskan apa sih yang dimaksud penyatuan ini. Karena ada juga makna atau perspektif tentang penyatuan oleh apa yang Eric Fromm sebut sebagai penyatuan simbiotik. Ya. Penyatuan simbiosis itu digambarkan Eric Fromm seperti antara ibu dan sang bayi ya kan. Pada saat masih itu kan penyatuan simbiosis sebenarnya begitu ya. Kenapa saya ingat film Venom simbiotik. Ya silahkan lanjut. Sorry. Memang banyak istilah-istilah klinis di sini karena dia seorang psikolog kan. Ya betul. Penyatuan simbiosis ini kan itu sang bayi itu kan terpenuhi semua kebutuhannya pada saat di dalam bayi kan. Iya. Dia minta makan, minta minta minum ya kan? Karena seluruh kebutuhannya terpenuhi begitu ya. Gitu. Dan sang ibu juga mendapatkan kebutuhannya disediakan merasa hidup ya dan ini mencapai suatu identitas keibuan ya begitu. Jadi ada simbiosis kan di situ timbal balik. Nah, tapi ada yang disebut nah ini yang parah dan kadang kita juga sebut bahwa ini adalah cinta begitu. Apa yang Eric Fromm sebut sebagai bentuk pasif dan bentuk aktif simbiosis. Ya, yang timpang antara salah satunya itu tadi yang saya sebut bahwa ada satu bentuk penyatuan yang bermakna ketundukan atau Eric Fromm sebut sebagai masokisme gitu. Itu istilah seksual lagi kan. Ya, masokisme tadi bahwa dia menyerahkan hidupnya. Dia merasa meskipun mengalami kekerasan. Ya, dia merasa dirundung, dibully ya kan. Sakit itu kan. Betul. Tapi dia merasa bahwa itulah cara saya mencintai. Cara saya mencintai atau cara saya mengatasi keterasingan saya dengan penyatuan. Dia membuat dirinya menyatu, tapi sekaligus juga dengan cara disakiti. Gitu. Dengan cara ditundukkan, dengan cara diobjektifikasi, ya toh? Dan dengan cara dimanipulasi, dengan cara didominasi, ya kan? Orang-orang seperti itu kan pasif. Dia bentuk penyatuan simbiosis yang pasif, ya. Jadi orang menyebutnya itu cinta, tapi sebenarnya bukan ya. Nah, ada juga yang disebut sebagai penyatuan aktif tadi itu dia mendominasi. Jadi kebalikannya kan. Kalau dia ditundukkan itu dia mendominasi. Itu juga bukan ingin mencintai untuk menaklukkan, ya. Itu sebenarnya bukan. Tidak bisa juga disebut cinta ya kan. Itu hanyalah hasrat penaklukan saja, itu bukan cinta ya. Nah, cinta bagi Eric Fromm itu penyatuan interpersonal antara dua orang atau lebih, ya kan? Gitu. Tanpa menghilangkan kekhasan diri masing-masing. Jadi bukan penyatuan belebur menjadi satu, tapi menyatu, tapi di satu sisi juga saling menguatkan dan tetap menegaskan identitas diri masing-masing, kekhasan masing-masing, tidak menghilangkan kekhasan masing-masing, tapi pada posisi itu mengalami ini yang sering kali dinyatakan sebagai becoming ya, proses menjadi ya. Iya. Proses ya. Cinta kalau Eric Fromm bilang cinta itu ya sebenarnya bentuk aktif kita dalam memproduksi. Suatu aktivitas produktif sebenarnya. Karena dia menghidupkan, menghidupkan dan menumbuhkan gitu. Itu yang disebut mematikan. The art of loving ya. Iya. Seni mencintai itu menumbuhkan. Memproduksi entah itu gagasan, perasaan, pengertian, gitu ya. Menumbuhkan dan menumbuhkan dan ini tadi mencipta dan menghidupkan. Ada upaya kreasi. Ada upaya eksis atau entitas baru. Ya betul gitu. Nah ini
Apa yang dan paling terkenal dari Erich Fromm itu dia pernah menyatakan dalam satu ungkapannya atau dalam satu karya tulisnya bahwa krisis masyarakat modern itu selalu mengkonseptualisasi cinta itu dalam pengertian behaving, memiliki, ya kan? Atau bahkan dalam bentuk yang lain dia selalu ingin dicintai, bukan mencintai. Betul. Jadi membahas itu ya. Itu bagaimana itu dalam mungkin adakah pengertian yang dilakukan? Ada, dinyatakan ada. Makanya Erich Fromm menyebut bahwa salah satu bentuk karakter mencintai itu memberi. Memberi ya. Ya, memberi ya. Bukan dalam arti memberi dalam perspektif dagang kan, yang pragmatis kan. Saya memberi cinta, kamu harus memberi saya juga apa ya kan? Ada timbal balik itu pragmatis itu. Kan? Tapi bagi Erich Fromm, orang yang mencintai itu dia dia rela ya, secara sukarela ingin memberikan hidupnya gitu. Ingin memberikan seluruh yang berharga dari hidupnya karena dia merasa bahwa memberi itu menggembirakan. Gitu kan? Nah, ada kan orang juga ini bukan tidak sama dengan berkorban ya. Karena berkorban itu kesannya menghancurkan dirinya sendiri gitu. Kesannya apa ya? Kesannya melukai dirinya sendiri ya, atau menjatuhkan dirinya sendiri ya. Ini yang tadi dinyatakan itu kan ya. Erich Fromm itu ya apa yang dimaksud sebagai sukarela memberi. Oh iya, orang karena dia bukan bermaksud untuk berkorban ya, dalam arti mengorbankan dirinya kan. Tapi karena memberikan itu yang satu yang menggembirakan gitu. Saya memberi cinta saya memberi pengetahuan saya memberi apa yang ada dalam diri saya ya, hidup saya kan. Karena saya memberikan, karena saya merasa bahagia begitu. Nah, Erich Fromm mengatakan bahwa itu di kemudian hari ketika cinta seperti itu yang kita ini akan ada timbal baliknya begitu. Jadi kita tidak meminta timbal balik, tapi itu sebenarnya bonusnya pasti ada timbal baliknya. Orang yang menerima pemberian kita melalui cinta, dia juga akan menerima memberi sesuatu yang ada dalam diri dia kepada kita ya. Jadi antara dua orang ini itu saling menghidupi, memberikan kehidupan masing-masing ya. Ada kondisi timbal balik dalam memberi masing-masing kehidupannya begitu. Nah, ini disebut sebagai relasi cinta gitu. Kalau cuma kita yang memberi, kalau kata Erich Fromm itu dan tidak membuat si penerima itu juga ikut memberi, itu cinta kita gagal gitu. Ya cinta yang produktif itu tadi ketika kita memberi, seseorang ini juga menerima dan di satu sisi hasil dari penerimaannya juga itu dia memberi. Gitu. Jalan hubungan timbal balik yang memberi, dan memberi itu bukan dalam rangka materialis tadi bersifat pragmatis ya. Saya beri ini, kamu beri juga. Ya, tapi karena memang dalam kondisi itu masing-masing dua orang ini memberi dan menerima karena itu menggembirakan gitu. Membahagiakan dan menggembirakan. Itu salah satu karakter, dan ada sebenarnya ada 4. Betul. Saya teringat dengan tulisan saya kebetulan. Makanya tadi orang itu ya dicintai, tidak hanya dicintai tapi juga mencintai ya. Jadi ada orang ketika dia mencintai, memberi, di satu sisi juga dia dicintai karena dia orang yang dicintai itu juga memberi. Itu satu hubungan yang otomatis akan seperti itu kalau prinsipnya saling memberi ya, bukan untuk saling menerima kan? Iya betul. Kalau bentuk aktif, bentuk penyatuan simbiotik itu tidak kan? Di satu sisi orang-orang yang masokistis ya, itu kan cuma mengharapkan untuk dicintai gitu. Betul. Tapi tidak membuat orang itu mencintai ya kan. Di satu sisi juga itu ya, yang ini ya, yang sadisme itu orang kalau Erich Fromm menyebutnya sadisme ya, sikap dominasi. Dia hanya ingin dicintai tapi tidak mau mencintai. Betul. Itu kan kalau tidak salah mungkin dijelaskan juga di buku ini ya, cinta yang individualistik ya. Itu cinta yang lahir dalam struktur masyarakat kapitalistik ya, yang mengedepankan individualis, kedirian pribadinya, egonya semacam. Tapi enggak, kata kalau Erich Fromm bahwa bagaimana agak perlu diluruskan apa yang dimaksud sebagai egoisme itu. Karena cinta diri sendiri juga itu sebenarnya bagian dari mencintai sebenarnya. Jadi
cinta pada diri sendiri sebenarnya bukan sikap egoistik itu, ya. Tapi itu perlu. Jadi Eric Fromm bilang begini, ketika misalkan kita mencintai seseorang karena dia manusia, maka kita juga harus bisa mencintai diri kita sendiri dalam perspektif bahwa kita juga adalah manusia gitu. Karena kita adalah manusia, maka kita harus mencintai diri kita. Yang dimaksud dengan egoistik itu, kata Eric Fromm, ketika misalnya kita hanya ingin menerima begitu, tapi tidak membuat cinta diri ini tidak membuat kita mencintai orang lain begitu. Jadi kata Eric Fromm, ketika misalkan kita mencintai diri kita sendiri, itu harusnya membuat kita juga mencintai orang lain. Kan? Ya. Seperti ungkapan dalam khasanah agama ya. Dalam Islam ada yang disebut, janganlah kau melukai seseorang jika itu tidak ingin dilakukan pada dirimu. Pada dirimu, ya begitu. Makanya Eric Fromm di satu sisi meskipun ada penyatuan, tetapi juga menghargai individualitas seseorang. Makanya kan cinta bagi Eric Fromm salah satu karakternya itu adalah rasa hormat. Betul. Itu rasa hormat. Itu yang mau saya tanyakan ke Bung Hajir ini. Saya teringat tulisan saya itu pernah juga menulis tentang Eric Fromm. Dia bilang begini, ini mengkomparasikan ya. Mungkin ada dibahas dalam buku ini. Eric Fromm menyatakan bahwa tadi saya bisa minta rokok enggak ya? Boleh. Tadi saya mau merokok. Mana asisten? Saya sebenarnya tidak mau merokok di saya sebenarnya tidak tahan gitu. Jadi asisten Bung Hajir ini harus peka dikit lah, karena Bung Hajir kan memang sering ngobrol sambil merokok ya. Jadi dia bilang begini, Eric Fromm, cinta itu setidaknya ada 4 gejalanya atau 4 prinsip dalam cinta itu. Yang pertama itu dia sebut care. Tadi sudah dinyatakan ya, kepedulian. Kedua itu responsibility. Jadi cinta itu bertanggung jawab. Jadi kalau kau mencintai seseorang, kau harus bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitasmu yang berkaitan dengan dia ya. Dalam arti hubungan hubungan antara lelaki dan perempuan ketika menjalin hubungan asmara ya harus menikah. Itu kan hukum sosialnya begitu. Karena kita ada tanggung jawab sih kan. Kemudian respect, ada penghormatan. Dan yang terakhir knowledge, ilmu pengetahuan. Pengetahuannya. Nah, itu yang mungkin tadi disebut bahwa cinta itu harus kita ketahui apa itu ya. Jangan cinta secara buta. Itu kan artinya cinta yang tidak tercerahkan. Cinta yang tidak dilambari oleh ilmu, dilambari oleh pengetahuan. Di sisi lain dalam perspektif, bagaimana itu? Di sisi lain dalam konteks itu ya, bisa seperti, tapi sebenarnya Eric Fromm lebih ke apa itu? Pengetahuan itu ya, pengetahuan tentang siapa yang kita cintai. Begitu. Betul ya, jangan sampai kita salah mencintai orang kan, bisa jadi kan? Iya gitu. Itu masalah itu. Itu yang pertama ya. Kadang itu karena kita tidak mengenal siapa yang kita cintai. Kita menjadi korban dari akhirnya pengalaman itu. Kekecewaan timbul di mana-mana dan seterusnya kan. Gitu. Tapi lebih dari itu, bahwa kenapa kita harus mengetahui siapa yang kita cintai supaya kita bisa memberi rasa hormat pada dirinya. Karena dalam perspektif Eric Fromm, apa yang disebut sebagai penghormatan itu adalah menerima kekhasan diri dari individu yang kita cintai itu. Sebenarnya bahasa milenialnya itu mencintai dia apa adanya gitu ya. Jadi tidak menuntut banyak Jadi tidak menuntut banyak dari dia untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita inginkan gitu. Karena kalau dalam posisi itu kita sebenarnya tidak mencintai dia gitu, tapi kita mencintai imajinasi kita ya kan, atas diri, harapan-harapan kita atau imajinasi kita yang kita mau paksakan kepada dia gitu. Akhirnya di situ kita mengabaikan kekhasannya sebagai individu gitu ya. Nah, Eric Fromm mengatakan bahwa ketika kita mencintai, karakter yang harus tak bisa dilupakan itu adalah memberi rasa hormat kepada orang yang kita cintai. Dengan cara apa? Dengan menghormati dia sebagaimana dirinya sendiri gitu ya. Kita harus aktif untuk menumbuhkan dirinya pada kapasitas dirinya ya, dan kekhasan dirinya begitu. Tidak justru mematikan kepribadian dan kekhasan dirinya. Justru kekhasan diri itu kita harus terima sebagai rasa hormat kita kepada dia begitu. Ya, tidak memaksakan banyak hal untuk dia menjadi pribadi yang lain, bukan pribadi dia sendiri kan. Kita mencintai atas dasar egoisme kita ya, karena mengharapkan apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita rencanakan ya, sesuai dengan
inilah yang imajinasi kita. Betul, inilah yang dimaksud Eric Fromm. Kita cinta itu melakukan penyatuan interpersonal ya pada orang lain, tapi tidak mengabaikan individualitasnya. Kita menghargai individualitasnya, diri, kekhasan dirinya, tapi sekaligus kita juga melakukan penyatuan gitu. Kita terpisah sekaligus menyatu sebenarnya. Iya. Wah, ini agak-agak filosofis kalau begitu ya. Iya, betul. Menyatu tapi tidak sepenuhnya menyatu, tapi terpisah ya. Ya. Karena ada visi individualitas yang harus sama-sama eksis ya, bukan saling meniadakan. Ya. Begitu gitu ya. Iya, betul. Nah, yang dan itu ya, menumbuhkan kan ada betul. perhatian toh. Ya, jadi ada care. Ya. Jadi kalau saya tadi itu memberi ya, responsibility ya. Kemudian tanggung jawab. Ya. Responsibility tanggung jawab. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan yang ketiga itu apa? Apa sih yang ketiga tadi itu? Tanggung jawab. Responsibility tanggung jawab. Hormat ya. Hormat. Betul. Itu tadi perhatian itu penting sebenarnya, karena disitulah kita memberikan menghidupkan dan menumbuhkan orang yang kita cintai. Betul. Melalui perhatian. Orang yang tidak, saya mau dengan begini. Saya mengatakan saya mencintai bunga gitu, tapi saya tidak menyiramnya. Apakah itu saya perhatian sama bunga itu? Tidak ya. Betul. Tidak. Artinya iya. Berarti pada posisi itu saya tidak menumbuhkan ya, memberi kehidupan kepada bunga itu. Karena kenapa? Karena ketiadaan perhatian tadi. Ya. Perhatian itu bagi Eric Fromm itu kepedulian kita terhadap kehidupan dan pertumbuhan orang yang kita cintai. Disinilah sisi produktifnya cinta ya. Cinta itu tidak hanya sekedar kita pergi duduk-duduk melihat senja ya, dan membuat puisi. Tapi ini sebenarnya produktif bagi kemanusiaan kita ya. Itu memberi kehidupan bagi seseorang dan kita juga sendiri secara pribadi, dan menumbuhkan orang yang kita cintai gitu. Bagaimana menumbuhkannya? Jangan menumbuhkan tidak dengan harapan-harapan semu kita ya, tapi menumbuhkan dia dalam kapasitas dirinya sebagai manusia gitu, dengan segala kekhasannya. Di situ dibutuhkan rasa hormat, kan? Supaya bisa dilakukan. Tapi rasa hormat mengetahui kekhasan individu itu tidak bisa kita lakukan rasa hormat ketika misalnya kita tidak memiliki pengetahuan tentang kekhasan dari orang yang kita cintai. Di situ dibutuhkan pengetahuan tadi. Gitu. Ini keren ternyata ya. Iya betul. Jadi sebenarnya ini bukan tidak membawa Sobat Renaissance untuk membahas cinta yang ini ya, dramatik dan alay gitu. Tapi ini lebih sangat filosofis sebenarnya. Kalau dalam kondisi eksistensial manusia kan, khasanah sastra atau cerita fiksi, bahkan kenyataan itu kan kita mengenal kisah cinta antara Romeo dan Juliet, ya kan. Kemudian ada Laila dan Majnun, betul. Dan macam-macam ya kisah-kisah. Saya kira itu satu literatur yang barangkali pemahaman Eric Fromm bisa kita kontekstualisasikan berdasarkan kisah-kisah, atau kita menginspirasikan dengan itu kan, relate dengan peristiwa mereka, saling care dan responsibility, relate bagi kehidupan kita sebenarnya saat ini. Nah itu yang terakhir pertanyaan saya. Ini COVID momok yang paling paling signifikan mengubah banyak hal. Struktur masyarakat kita hancur lebur ya. Satu sisi kita akhirnya dibuat hidup sendiri-sendiri nih, tapi implikasinya karena kita masih hidup dalam struktur masyarakat kapitalistik yang struktur kehidupannya itu saling individualistik tanpa cinta, individualistik kering cinta. Betul. Itu bagaimana sih mengkontekstualisasikan seni mencintai Eric Fromm dalam konteks hari ini? Terutama COVID ini. Kita bisa pakai perspektifnya tentang karakter cinta sebagai tanggung jawab. Gitu. Kalau kita mencintai, punya cinta ya, maka cinta itu bisa kita salurkan dalam bentuk tanggung jawab sebenarnya ya. Itu salah satu bentuk aktif dari cinta ya. Tanggung jawab itu memberi tanggap. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya sebuah tanggapan ya. Dalam diri manusia itu, manusia pasti akan menanggapi seseorang yang membutuhkan pertolongan kan. Jadi tanggapan kita terhadap keberadaannya orang lain. Nah sekarang kan kita COVID nih ya, dan kita hidup juga di zaman yang serba individualistik ya. Nah orang-orang yang
kan nih, banyak orang-orang yang saat ini butuh pertolongan ya, khususnya kebutuhan ekonominya ya, kebutuhan kesehatannya begitu. Tapi kan di satu sisi banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan ini baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Di sisi lain karena individualisme masyarakat ini yang kering cinta ya, sehingga mereka ini yang butuh pertolongan akhirnya tak tertolong begitu ya. Seharusnya ketika misalnya kita punya cinta dalam diri kita ya, harus diaktifkan dan disalurkan ke orang lain dalam bentuk tanggung jawab ya. Ketika ada orang yang membutuhkan, di situ tanggapan kita ya, kita menanggapi keberadaan orang lain itu dengan mencintai, karena tanggung jawab itu menyeratkan bahwa apa yang dialami oleh orang lain itu juga sama dengan apa yang saya alami begitu ya, bahwa dirinya itu adalah diri saya juga sebenarnya gitu. Maka ketika saya punya tanggung jawab, seharusnya saya harus memberi tanggapan kepada dia kan. Nah, cara apa menolongnya dan merespon ya. Ya itu tadi ya, merespon wajah. Kalau kita pakai Emmanuel Levinas kan, wajah orang lain itu bisa membuat kita melakukan tindakan responsif ya, dengan menyalurkan tanggung jawab kita dengan menanggapi wajah dia kan, untuk memberikan dia pertolongan gitu. Seharusnya seperti itu cinta itu dicintakan masyarakat modern. Tapi kan tidak seperti itu ya. Artinya ini perlu ya, perlu kita hidupkan ya. Seni mencintai ala Eric Fromm. Eric Fromm ya. Apalagi kan kita hidup di masyarakat modern yang serba serba mekanistik ya, betul. Serba teknik, mekanistik, serba rasional, teknik justru itu serba birokratis, kita serba individualis, kita serba kapitalistik, serba materialistik, banyak lah ya kan? Itu kontras dengan cinta yang sifatnya bersifat spiritual ya, yang bersifat kualitatif ya. Bukan kuantitatif. Bukan cinta tapi hasrat ya. Hasrat yang kita salurkan sebenarnya. Misalnya mengkonsumsi. Bukan kita tidak mencintai benda itu ya, tapi kita menghasrati benda itu. Betul. Mengharap, menginginkan. Ya, karena perspektifnya menghasrati. Kalau kita tidak lagi dipenuhi kepuasan kita terhadap benda itu, kita akhirnya mengganti lagi dengan cara yang lain. Baru. Itu sebagaimana misalnya cinta antara satu orang dengan individu yang lain ya kan. Kalau dia didasarkan kepada hasrat ya, itu sebenarnya sifatnya sementara gitu. Karena ketika dia bosan, bosan dan tidak terpenuhi hasratnya untuk hasratnya kepada si perempuan itu, misalnya si laki-laki itu bisa mencari yang lain yang bisa memenuhi hasratnya ya kan, agar terpuaskan. Makanya Eric Fromm sangat mengkritik ketika misalkan cinta itu diasosiasikan sebagai hasrat libidinal, sebagaimana psikoanalisis Freud ya. Sigmund Freud mengatakan cinta sebenarnya itu adalah ekspresi libidinal manusia saja ya kan, padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena itu tidak bertahan lama gitu. Seksualitas itu pasti akan menjadi bonus ketika misalkan kita ikut mencintai itu akan mengikutkan juga di situ hubungan, salah satunya hubungan seksualitas kita antara, justru hubungan seksualitas itu akan bermakna ketika misalkan itu didasarkan pada cinta gitu. Keren. Saya kira itu Bung Hajir. Ya, mohon maaf karena waktu kita tidak begitu banyak ya. Padahal masih banyak loh dari buku ini yang bisa kita ulik ya, kita ungkap ya. Mungkin bisa kayaknya khusus bab tentang bagaimana cinta dalam masyarakat modern ya. Boleh lah. Nanti ya. Begitu. Karena atau itu banyak sekali bisa dialih. Atau mungkin nanti suatu hal bisa bertanya lah lewat ini ya, kolom komentar. Tentang misalnya apa perbedaan antara cinta libidinal itu dan cinta yang Eric Fromm kan. Kan belum kita beda-beda, baru dari sisi teoritis kan. Artinya ini ya nanti ya kita tagih ya teman-teman ya, Bung Hajir untuk hadir kembali ya. Ya bisa. Oke, saya kira itu dulu ya. Saya hanya mau menyimpulkan bahwa ini buku recommended sekali bagi teman-teman ya, yang bucin ya, yang butuh cinta, yang kering cinta ya, yang belum punya pasangan. Sebelum punya pasangan, tolong dibaca buku-buku yang berkaitan dengan seni mencintai. Dan Eric Fromm punya satu buku The Art of Loving. Supaya kita betul-betul recommended sekali ya. Iya, memahami bahwa ternyata selama ini saya tidak mencintai kalau begitu ya. Saya justru menghasrati ya. Oke, ada yang mengatakan cinta itu walaupun bukan karena ya kan, bukan karena dia cantik, tapi walaupun dia jelek, tetap setia dengannya. Demikian
sobat Renaissance. Begitu ya, ada yang bilang begitu bro. Tapi oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.